Selamat pagi, salam literasi. Jumpa lagi bersama kami. Dalam kesempatan ini dengan saya Gina Barasa dalam podcast Pintar, podcast literasi Amasiantar. Hari ini kita akan mengupas mengenai manfaat dan dampak dari kegiatan bedah buku yang dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematang Siantar pada tanggal 11 November 2025. Dalam kesempatan ini kita kedatangan mahasiswa dari sebuah universitas di Kota Pematang Siantar, Universitas Murni Teguh. Perkenalkan diri Polri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natalia Francisca Borsilain. Saya adalah mahasiswa Universitas Murni Teguh. Terima kasih. Masih teringat nggak ini atau masih ingat dengan kegiatan bedah buku yang kita laksanakan di hari yang lalu? Oh, masih ingat Bu. Apa nih judulnya? Judul bedah buku yang kita laksanakan kemarin? Ya, judul bukunya itu yaitu Jending di Tanah Batak, Simalungun. Iya, benar sekali. Jadi kita kemarin di waktu yang lalu Dinas Arsip dan Perpustakaan melaksanakan bedah buku dari judul buku yang diterbitkan oleh Bapak Isa Rahmat Saragi yang berjudul Jending di Tanah Batak. Jadi pada saat ini ketika Adi kemarin telah mengikuti kegiatan bedah buku, saya mau bertanya nih, apa sih manfaat yang Adik dapat dari ketika Adik mengikuti kegiatan bedah buku yang perlu kita laksanakan sekitar 4 jamnya? Apa sih manfaat yang Adik rasakan ketika Adik selesai mengikuti kegiatan bedah buku tersebut? Baik, terima kasih. Manfaat yang saya dapat ketika saya mengikuti bedah itu yaitu yang pertama, saya menjadi semangat sebagai pemuda-pemudi Simalungun. Saya menjadi bangga terhadap kota ini, di mana pada saat pembedahan itu saya tahu bagaimana semangat juang mereka dalam mengabarkan Injil dan juga pengetahuan dan pendidikan. Lalu yang kedua, saya juga merasa sangat bangga di mana biasanya ketika saya ke perpustakaan itu hanya mencari bahan-bahan untuk tugas-tugas saya. Namun pada kesempatan ini mengikuti budaya itu saya menjadi semangat untuk mempelajari sejarah dan cagar-cagar budaya yang ada di Kota Pematang Siantar Simalungun ini. Benar sekali. Ternyata kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan ternyata berdampak positif bagi mahasiswa, terutama secara pribadi buat Natalia nih ya. Iya. Terus kemarin juga kita membahas bagaimana Jending masuk ke Tanah Batak ya. Iya Bu. Kita juga, saya juga sebagai warga yang sebenarnya bukan warga Simalungun merasa di hal-hal positif yang saya dapat bahwa penyebaran agama Kristen di Simalungun itu ternyata tanpa proses pertumpahan darah. Iya. Tapi mereka sangat kooperatif dengan Jending yang datang di Tanah Batak seperti itu ya. Itu pesan moralnya yang bisa kita ambil. Jadi sisi positifnya mereka itu bisa menerima Jending dengan kooperatif, dengan kerjasama yang baik tanpa harus melakukan kekerasan seperti itu ya. Terus apakah ketika Adik mengikuti kegiatan bedah buku yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Arsip, apakah itu menggugah semangat Adik untuk meningkatkan kegemaran bacanya dengan meningkatkan kegemaran baca Adik lebih sering nih meningkatkan frekuensi membaca Adik datang ke perpustakaan, bagaimana kira-kira? Ya, saya setelah mengikuti bedah buku kemarin itu ya Bu, semangat dan frekuensi membaca saya semakin lebih meningkat. Dimana waktu saya mendapatkan buku Jending Tanah Batak itu, saya kan membacanya. Oh, ternyata seperti ini yang ada di Simalungun ini. Ternyata tidak ada pertumpahan darah, dan ternyata misionaris itu ketika penyebaran Injil bukan hanya memberitakan nilai-nilai iman Kristiani, namun juga mereka memberikan pengetahuan dari segi pendidikan dan juga kesehatan. Lalu setelah saya membaca Simalungun, saya jadi makin penasaran nih, bagaimana ya kalau di Tanah Batak, di Tobanya, atau di Tanah Karoy bagaimana lagi ya? Atau di Pak Baru bagaimana? Jadi saya semakin penasaran Bu dari situ. Berarti membuka semangatnya nih untuk mencari lagi ilmu bagaimana sih penyebaran agama-agama di tempat lain. Jadi Adik mau menelusuri dengan mencari teman pustaka yang ada di perpustakaan. Wah, luar biasa sekali. Ternyata dampaknya luar biasa dari kegiatan bedah buku ini. Terus apa sih rasa Adik kegiatan bedah buku ini dari sisi ekonominya, dari sisi sosial dan budayanya, apa sih manfaatnya yang Natalia rasakan? Bedah buku ini jelas memperkaya pengetahuan histori saya sebagai mahasiswa ya, lalu membangun kesadaran sosial saya terhadap perubahan masyarakat Simalungun. Nah, dan mendorong dialog antara peserta mengenai sejarah yang terjadi dan tantangan modernisasi yang terjadi pada saat ini. Dari sisi sosialnya, kegiatan ini memperluas wawasan saya dan jejaring mahasiswa antar lintas generasi dan juga jurusan, di mana yang tidak generasi yang
kami janji ya Bu ya, Iya, dan juga Bapak Profesor Besar Masaragi itu, jadi saya semakin tahu dari segi sosialnya. Lalu dari segi jurusannya, saya yang tadinya bukan anak sejarah, saya jadi mengetahui dan saya sangat berminat terkait makna yang terjadi dalam buku tersebut. Nah, dari dampak sisi budayanya, menambah apresiasi atas warisan lokal sekaligus mengkritisi dampak Zending terhadap transformasi nilai dan identitas masyarakat Simalungun. Wah, luar biasa sekali ya. Dengan penjelasan Adi tadi saya termasuk cukup bangga ketika di arus kecanggihan teknologi ternyata masih ada adik-adik seperti ini yang memang mencintai budaya Simalungun. Artinya kalau bukan kita yang mencintai budaya kita, siapa lagi, seperti itu ya. Terus apa sih pesan-pesan dari adik atau dari Natalia kepada kami selaku Dinas Arsip dan Perpustakaan yang sebagai instansi pembina yang bertugas untuk meningkatkan tingkat kegemaran dan literasi Kota Pematang Siantar? Apa sih harapan adik? Misalkan saja, Bu, kegiatan budaya bukunya nanti boleh dilaksanakan, misalnya setiap tahun sekali. Apa kira-kira harapan adik kepada kami? Iya Bu, benar. Saya pertama kali diajak oleh Bis Perpustakaan saya di kampus ya. Saya mendengar Natalia ikut nanti bedah buku ya. Saya jadi tertarik Bu, jujur saja. Wah, ada bedah buku nih. Pasti jumpa dong sama penulisnya langsung. Saya kayak gitu Bu. Jadi ketika saya mengikuti bedah buku ini, jujur ini merupakan kegiatan yang sangat hebat dilakukan oleh Perpustakaan Kota Pematang Siantar, dan harapan saya ke depannya minimal ya Bu, 1 tahun sekali itu memang ada bedah buku selanjutnya, atau boleh saja bedah buku ini bukan dilakukan di wilayah langsung kota ini, tapi datang aja langsung ke sekolah-sekolah Bu, sehingga dengan demikian menaikkan minat baca anak-anak siswa maupun mahasiswa. Mudah-mudahan apa harapan adik Natalia ini didengar oleh pemerintah daerah juga, dan juga mungkin nanti kami boleh kolaborasi dengan pihak universitas atau pihak sekolah untuk menyelenggarakan kegiatan bedah buku serupa. Terus apa nih pesan adik Natalia ini terakhir kepada seluruh masyarakat Kota Pematang Siantar, khususnya Gen Z ya, untuk mencintai budaya Simalungun? Saya pribadi ya Bu, bagaimana cara saya mencintai itu berawal dari saya mengetahui dulu bagaimana sejarah yang ada di Simalungun ini. Setelah saya mengetahui ternyata orang Simalungun ini sangat lembut, baik, dan saya semakin bangga. Wah, ternyata orang Simalungun sangat baik dan bangga ya, dan lembut ya ketika berbicara. Apalagi pada saat Zending itu mereka tidak melakukan pertumpahan darah. Mereka sangat menerima, walaupun tidak langsung masuk, namun mereka menerima dengan baik. Lalu setelah itu rasa bangga yang terjadi pada saya sendiri itu ketika saya melihat juga pada Hari Pahlawan, satu pahlawan Simalungun disahkan oleh Presiden Prabowo menjadi pahlawan nasional. Gitu. Saya semakin bangga, dan bagaimana cara kita menjadi bangga terhadap Simalungun ini, terlebih orang Genji itu ya, datangilah cagar-cagar budaya yang ada di Simalungun ini, dan ketahuilah bagaimana proses itu terjadi sampai adalah cagar budaya itu, sehingga dengan demikian kita jadi semakin naik gitu Bu, semangat kita, rasa nasionalisme. Iya, nasionalisme kita. Dan kalau bisa sebagai Genji ini kan gini Bu, banyak mereka yang menggunakan fashion dari luar. Iya. Bagaimana cara kita meningkatkan fashion itu, tapi kita dengan tetap memasukkan citra budaya kita? Itu mungkin bisa menjadi masukan ke depannya. Mencintai budaya lokal daripada budaya asing. Iya Bu. Ya. Terima kasih. Dalam kesempatan ini Natalia sudah menggugah emosi, mungkin saya juga tergugah emosi saya. Akhirnya artinya saya harus lebih dulu mencintai budaya sendiri, kan seperti itu ya. Jadi mungkin sobat literasi yang ada juga di rumah, kami harapkan juga akan berkembang rasa nasionalismenya melalui bedah buku yang dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan. Mungkin di waktu yang lain juga kami juga mampu menghadirkan bagi narasumber-narasumber yang bisa menggugah semangat literasi